Cek ngobrol apa? Ketika posisi. Apa wesnya ada iso-iso. Tuh, Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Dengan siapa ini? Nama saya Tania Sapitri, Bu. Oh, Mbak Tania yang kemarin WA saya itu ya, sore-sore itu ya. Ya, itu saya mau yang kemarin WA itu. Gimana kabar Mbak Tania hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah juga, kabar Ibu juga baik. Kamu itu Mbak Tania ini dari mana ya? Saya dari ini, Bu, dari rumah. Terus langsung ke sini karena kan kemarin sudah WA Ibu, jadi kan sudah tahu jadwal Ibu kapan kita ketemu. Jadi dari rumah langsung ke sini. Oh, nggak ada hal-hal lain gitu, mungkin Enggak. keluar sama teman. Enggak mau kemana-mana, cuma ke sini. Kesibukannya sehariannya apa ya Mbak Tania? Kesibukan saya itu untuk sekarang masih mahasiswa, Bu. Mahasiswa semester berapa ini? Kamu tahu? Kalau saya sekarang semester ini 5. Oh, udah semester 5 ya? Semester tua ya Mbak Tania ya? Masih banyak-banyak tugas ini. Masih online atau masih udah offline Mbak? Sekarang kemarin itu ada, Bu, yang apa offline. Tapi kalau saya masih online. Oh, jadi yang offline itu bukan angkatan Mbak Tania ya? Mungkin angkatan saya ada yang online, tapi itu tergantung Dosennya gitu. ya kapan ketemunya gitu, kapan bisa ke kampus gitu. Oh, jadi nggak tentu ya Mbak ya? Iya, nggak tentu, nggak semua kayak malam kuliah langsung gitu. Oh, nggak langsung jadwal kayak ini hari ini masuk gitu. Iya, enggak kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, weekend kan dulu kan kayak gitu kan. Dan sekarang enggak, Bu, sesuai dengan dosennya aja. Ini Ibu, kalau boleh tahu Mbak Tania ini tujuannya untuk menemui saya itu apa? Ini, Bu, saya kan merasa ini buka gimana gitu dan butuh tempat untuk bercerita gitu, Bu. Kan kalau cerita ke teman kan kalau saya sih kan nggak enak, Bu. Nggak percaya gitu dengan Iya sih, ya soalnya kan bilangnya nanti enggak tak bilangin ke orang lain, ujung-ujungnya ya dibilangin ke semuanya gitu. ya sih, nggak enak juga kan ya, kayak privasi kita itu kayak kurang Iya. Sebelumnya Mbak Tania ini itu sudah pernah mengikuti proses konseling seperti ini? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali Oh, saya. belum pernah ya? Belum. Baik, Ibu akan memberitahukan kepada Mbak Tania tujuan dari proses konseling ini. Tujuannya itu untuk membantu konselor itu membantu konseling untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya ini sebagai konselornya, Mbak Tania ini sebagai konselor saya cuma sebagai penjembatani permasalahan Mbak Tania sendiri yang menyelesaikannya gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Tania? Mungkin Mbak Tania masih bingung gitu. Enggak sih, Bu. Kan yang menyelesaikan permasalahannya itu saya, tapi Ibu bukan tapi sih, Ibu yang menjembatani gitu loh Mbak Tania. Kalau Mbak Tania sudah jelas dengan penjelasan saya ini tadi, konseling ini tuh ada juga asas-asasnya Mbak. Itu kayak kode etikanya juga. Kayak contohnya itu yang pertama asas kerahasiaan. Nah itu tuh saya dan Mbak Tania itu harus bisa menjaga permasalahan itu sangat rahasia, nggak ada yang dibocorkan ke orang lain maupun saya gitu. Oh, berarti ya semisal saya cerita dulu ke Ibu ya, itu rahasia. Iya, Ibu akan insya Allah akan merahasiakan masalah Mbak Tania. Ibu tidak akan menceritakan ke guru-guru lain atau dosen-dosen lain gitu. Kan ini kan privasi Mbak Tania sendiri, kali ini juga permasalahannya Mbak Tania sendiri. Orang lain ya nggak harus ikut campur atau apalagi mengetahui permasalahan Mbak Tania gitu. Paham Mbak Tania? Yang pertama kan kerahasiaan ya, kerahasiaan. Yang kedua itu keterbukaan. Mbak Tania di sini itu harus bisa terbuka kepada Ibu, jangan ada yang disembunyikan permasalahannya, biar permasalahan Mbak Tania ini tuh efisien ini sempurna gitu, efektif gitu loh Mbak Tania. Kalau Mbak Tania menceritakan
setengah-setengah gitu tidak akan terselesai masalahnya, terpecah terus dulu. Ketika saya menceritakan setengah-setengah, maka Permasalahannya tidak bisa diselesaikan secara tuntas dulu. ya gitu. Kan ada tadi asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah di sini juga ada asas kesukarelaan. Ibu mau tanya, ini tadi Mbak Tania datang ke Ibu sukarela atau ada pesan dari orang lain? Enggak sih Bu, ini karena kemauan saya sendiri. Oh, baik. Mbak Tania kan kemauan sendiri ya, tidak ada pesan dari orang tua maupun teman kan. Dari saya juga kan ya tidak ada pesan kan. Itu adalah salah satu asas kesukarelaan. Gitu Mbak Tania. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Mungkin tidak ada yang ingin tanyakan lagi Mbak Tania? Ini sih Bu, kan habis ini tuh saya kan ada kelas. Oh iya. Itu untuk waktunya ketemuan. Oh iya. Ibu hampir lupa untuk penentuan waktunya ya. Kalau gimana kita menentukan 30 menit saja. Mungkin Mbak Tania keberatan atau Mbak Tania di sini ada kelas kan atau gimana? Gak apa sih Bu, 30 menit. Jadi nanti kan kelasku habis ini 1,5 jam lagi sih. Karena maksudnya nanti kan bisa OTW pulang, bisa siap-siap gitu. Jadi apa 30 menit aja biar enggak terlalu panjang juga dan saya nuntut gitu. Baik. Maaf itu tadi mau baik Mbak Tania tidak keberatan kan untuk 30 menit waktunya. Apa-apa. Kan kita kan kalau ngobrol itu kan ya nggak enak juga kan. Iya, Ibu mau ngomong proses konseling ini itu tidak hanya untuk sekali pertemuan saja Mbak Tania. Bisa berkali-kali pertemuan. Apakah Mbak Tania tidak keberatan untuk melakukan pertemuan selanjutnya, mungkin pertemuan kedua, ketiga itu? Tidak apa sih Bu, selama itu untuk menyelesaikan permasalahan saya ya gak apa-apa. Iya, nanti kalau pertemuan kedua atau ketiganya nanti bisa dibicarakan di melalui WA Ibu dan Mbak Tania. Ya, gak apa-apa. Baik, di sini Mbak Tania apa permasalahan Mbak Tania saat ini? Bisa diceritakan ke orang? Iya, sekarang Cerita ya. iya. Jadi dengan permasalahan saya itu saya kan kayak ya biar bisa dibilang kayak kurang pede. Tidak percaya diri dengan sendiri gitu kan? Tidak percaya diri ketika saya ini loh Bu, kayak public speaking ketika ngomong di depan ketika ngomong di depan teman-teman saya, itu kayak kurang pede. Nah di sini tuh saya kayak ini dulu Bu, kan lama-lama kan aku kan udah semester 5, kayak udah semester 2, masa kok gini-gini aja. Jadi saya tuh pengen Bu apa bisa tuh lebih baik dalam public speaking saya. Kalau boleh tahu Mbak Tania ini tuh mempunyai ketidakpercayaan diri itu sejak kapan? Mungkin pas ada kuliah gitu? Ini aku panjang Oh, sih iya. Bu. Kalau Enggak apa-apa Mbak jadi Tania. gini Bu, jadi kita gimana ya, kayak ada satu kejadian gitu yang membuat saya apa ini tiba-tiba gak pede. Ini tuh dulu tuh pas Zoom ya, Google Meet kan masih online kan? Iya, karena pandemi. Nah di situ tuh kayak saya tuh lagi mengemukakan pendapat saya. Nah ketika mengemukakan pendapat saya itu kayak pendapat saya tuh diremehkan, kamu nggak gitu Bu. Nah kayak tiba-tiba aku langsung kayak Langsung down gitu ya, kayak. maksudnya kan ini pendapatku kan, kalau salah kan ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan seperti itu gitu. Jadi Mbak Tania ini itu semenjak kejadian itu Mbak Tania mengumumkan pendapat ke Zoom saat ini kan kuliah online kan? Iya, soalnya itu kan nggak penting gara-gara itu tadi Bu, saya mau mengungkapkan pendapat Itu terus tidak mereka.
yang meremehkan Mbak Tania itu teman sekelas atau iya teman-teman saya bu yang satu kelas itu. Oh, jadi yang meremehkan Mbak Tania itu teman kelas gitu ya? Iya. Baik, kalau boleh tahu apa yang sudah Mbak Tania lakukan saat Mbak Tania ini tuh tidak mempunyai kepercayaan diri saat kejadian itu tadi? Selesai jadi Kayak sekarang itu kan. ya, ya. Iya bu ya nggak apa-apain ya kalau berpendapat itu dia diam aja apa itu cerita kalau misalnya emang sudah dipanggil sama dosen gitu. Nah kalau dipanggil kan nggak mungkin kita nggak ngomong kan, terus kan menjawab kan. Nah pas menjawab itu kayak ingat di terbantah-bantah bisa ngomong tapi kalau emang kuat gitu kalau misalnya kepepet ya saya mengungkapkan pendapat saya itu mengungkapkan pendapat saya itu di chat. Oh, jadi Mbak Tania itu kalau dipanggil dosen itu enggak ragu. Apa maksudnya itu percaya diri Mbak Tania ini apa namanya? Nah kalau misal di ini bu dipanggil sama dosen ya saya menjawab namun ya rasa keraguan saya terhadap pendapat saya ini ada banget. Nanti kalau misal aku bilang gini aku tuh kayak gitu. Jadi gitu ya Mbak Tania. Baik, kalau gitu Mbak Tania ini dari Mbak Tania yang sudah katakan tadi kan katanya Mbak Tania kalau dipanggil dosen kan ini kurang percaya diri atas jawabannya ya kan. Terus kalau kan sudah mepet juga kan kalau gitu. Iya kalau mepet banget. Dari yang kamu lakukan saat ini apakah bisa mewujudkan untuk yang kamu inginkan? Ya enggak sih bukan keinginan saya kan yang gede kan tapi kenyataannya saat itu saya masih apa ya gugup sekali mengungkapkan pendapat itu masih gemeter gitu gitu masih ya mau ngomong pun susah mau kalau mau mengungkapkan pendapat juga pun di chat. Jadi menurut saya dengan sikap saya saat ini itu bukan salah sih bukan belum bisa untuk mencapai keinginan saya tadi. Belum mencapai untuk keinginan Mbak Tania saat ini gitu ya. Kalau gitu Mbak Tania untuk kedepannya planning apa yang ingin Mbak Tania lakukan biar keinginan Mbak Tania itu bisa terwujudkan gitu? Mungkin Mbak Tania kayak gini kayak berbicara di depan kaca kayak belajar untuk public speaking gitu biar public speakingnya Mbak Tania ini tuh lancar gitu dan bagus bisa ada perubahan gitulah Mbak Tania gitu. Gini bukan saat ini tuh kayak di semester 5 lebih sering kayak ngumpul sama temen-temen gitu loh bu. Ngumpul kayak nongkrong gitu bukan enggak bu kalau nongkrong itu beda cerita. Di sini tuh kita kayak tugasnya itu di berkelompok ya membutuhkan teman gitu loh bu. Kan dulu waktu semester yang 3, 4 yang waktu pandemi itu kan benar-benar tugasnya itu sendiri. Nah kalau sekarang tuh tugasnya membutuhkan teman untuk mengerjakannya gitu loh bu, nggak bisa sendiri. Nah di sini tuh menurut saya planning yang akan saya lakukan itu kan saya berkelompok nih dan di situ saya mengasah diri saya gitu loh bu untuk mengungkapkan pendapat saya. Tapi kan itu kan kayak di circle yang kecil gitu loh, belum banyak orang kan. Seenggaknya saya berusaha untuk mengungkapkan pendapat saya di teman-teman saya yang kayak berkelompok ini tadi. Jadi Mbak Tania itu berusaha untuk mengungkapkan pendapat tapi ini tuh dengan circle yang kecil gitu ya. Iya kayak teman-teman yang suka ngumpul aja ngumpul ngerjakan tugas bersama itu kan. Kalau ngerjakan tugas kan harus ada pendapat dari A, B, C, D. Nah kan di situ saya akan berusaha untuk mengungkapkan pendapat saya juga. Soalnya kemarin itu masih cuma dengar itu gini tahu. Setelah
berani untuk memberikan pendapat di ke circle yang kecil itu tadi gimana perasaan Mbak Tania? Mungkin ada yang berbeda dari sebelumnya gitu. Kan belum dilakukan. Oh iya sih. Oh belum dilakukan. Belum, masih kayak Enggak, maksudnya yang kan tadi kan Mbak Tania kan sudah kayak memberikan pendapat ke kelompok bukan, kecil. itu bukan saya Bu. Jadi kalau pas teman-teman ngumpul itu saya diam aja kan masih rapi. Oh mas, bukan itu bukan Mbak Tania. Bukan, itu kayak si A, si B sama si C itu mengungkapkan pendapat saya. Nah sedangkan saya mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Tapi saya itu dari situ tuh hanya dengerin pendapat mereka dan diam aja. Mbak Tania ini masih diem gitu kan? Iya, di saat itu. Nah planningnya itu planning Kedepannya itu kepengen kayak gitu kan? ya ingin bisa mengungkapkan pendapat meskipun di teman-teman terdekat Di grup yang kecil. iya. Saya ibu juga ingin support Mbak Tania. Saya yakin Mbak Tania ini tuh bisa melakukannya gitu loh. Coba Mbak Tania coba untuk belajar untuk percaya diri kepada teman-teman. Kayak ya tadi Mbak Tania kan bilang kayak contohnya tadi Mbak Tania teman-teman Mbak Tania memberikan pendapat ke teman-teman lainnya. Iya. Tapi Mbak Tania diam saja gitu ya. Baik Mbak Tania kan Mbak Tania kan ini seperti itu ya. Semangat untuk Mbak Tania, semoga Mbak Tania bisa mewujudkan keinginan Mbak Tania agar mempunyai kepercayaan diri yang lebih bagus gitu untuk memberikan pendapat ke semua orang gitu ya. Cuman bukan di orang kecil-kecil saja, tapi bisa semua kelas gitu, semua orang gitu. Semoga Mbak Tania bisa melakukannya. Ya. Saya rasa proses konseling kali ini tuh sudah cukup pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya bisa menghubungi ibu ya. Oh jadi besok mau Iya, Mbak Tania ini tuh ada pertemuan selanjutnya, tapi Mbak Tania tidak tidak bicara saja. Mbak Tania harus bisa melakukan di rumah gitu loh. Untuk apa yang saya planningin itu tadi. Iya, ini tadi yang Iya, proses iya, sama iya. ibu tadi. Terus berarti minggu depan ketemu Iya, gitu. konseling lagi. Tadi jangan lupa ya Mbak Tania untuk di rumah coba mempraktekkan bicara ke depan kaca gitu, kayak bicara dengan teman-teman mungkin teman-teman di kaca juga bisa. Kan kalau di kaca kan coba kayak sepatu speaking gitu. Kalau ya teman-teman kan kayak lega juga sih ya Mbak Tania. Gimana Mbak Tania kayak ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada Bu. Ini kalau tidak ada dari Mbak Tania maupun saya proses konseling kali ini bisa diakhiri. Iya Bu, saya izin pamit dulu Iya. ya. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Ya, sama-sama juga Mbak Tania sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini juga. Terima kasih Iya. Bu, saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ampun, kalau